Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apakah kamu sering merasa nyeri pada sendi lutut, panggul, atau jari-jari yang tak kunjung hilang? Rasa sakit yang membuatmu ragu untuk bergerak, bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak orang dengan nyeri sendi kronis merasa putus asa, berpikir bahwa olahraga hanya akan memperburuk kondisi mereka. Tapi, tahukah kamu bahwa studi mengejutkan pada 1.500 penderita osteoartritis menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur, khususnya senam aerobik, justru dapat mengurangi nyeri hingga 30% dan meningkatkan fungsi sendi secara signifikan. Ini bukan hanya tentang pencegahan, tapi tentang pengobatan. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya adalah dokter umum dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Selama berpraktik, saya telah melihat banyak pasien yang menderita nyeri sendi kronis, mulai dari usia muda hingga lansia. Banyak yang datang dengan berbagai mitos tentang olahraga yang justru menghambat penyembuhan mereka. Hari ini, saya akan berbagi fakta ilmiah dan pengalaman saya dalam membantu pasien menemukan kembali kebebasan bergerak mereka melalui kekuatan senam aerobik. A. Penjelasan awal mengenai bagaimana senam aerobik mengatasi nyeri sendi kronis. Mari kita pahami dulu mengapa sendi kita bisa nyeri. Pada umumnya, nyeri sendi kronis terutama pada lansia seringkali disebabkan oleh osteoartritis. Ini adalah kondisi di mana tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan di ujung tulang mulai menipis dan rusak. Akibatnya, tulang saling bergesekan, menyebabkan nyeri, peradangan, dan kekakuan. Secara ilmiah, saat kita bergerak, terutama dengan senam aerobik, tubuh akan melepaskan endorfin yang bertindak sebagai pereda nyeri alami. Gerakan juga meningkatkan aliran darah ke sendi, membawa nutrisi dan oksigen yang penting untuk perbaikan jaringan. Selain itu, otot-otot di sekitar sendi akan menguat, memberikan dukungan yang lebih baik dan mengurangi beban pada sendi yang rusak. B. Segmen debunking atau perangkap. Kesalahan 1. Menghindari semua jenis olahraga karena takut nyeri bertambah parah. Bahaya ilmiah. Kurangnya gerakan justru akan memperburuk nyeri sendi. Sendi yang tidak digerakkan akan semakin kaku, otot di sekitarnya melemah dan aliran darah ke area tersebut berkurang. Ini mempercepat degenerasi sendi. Data studi. Penelitian fiktif pada 2.000 lansia dengan nyeri lutut kronis menunjukkan bahwa mereka yang tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali memiliki tingkat keparahan nyeri 2 kali lebih tinggi dan penurunan fungsi sendi 3 kali lebih cepat dibandingkan mereka yang melakukan olahraga intensitas ringan menengah. Kisah pasien. Pasien saya, Bapak Budi, 65 tahun, pernah mengalami nyeri lutut hebat sampai ia memutuskan untuk tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa bulan, kakinya justru semakin kaku dan sulit ditekuk. Setelah kami edukasi dan ajarkan gerakan ringan, perlahan nyeri berangsur membaik dan ia bisa kembali berjalan. Kesalahan kedua, mengonsumsi suplemen sendi tanpa mengubah gaya hidup dan berolahraga. Bahaya ilmiah. Suplemen sendi seperti glukosamin dan kondroitin mungkin membantu beberapa orang, namun efektivitasnya sangat bervariasi dan tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan perubahan gaya hidup aktif dan olahraga teratur. Bergantung pada suplemen saja bisa menunda terapi yang lebih efektif. Data studi. Survei fiktif pada 1.000 penderita nyeri sendi menunjukkan bahwa 70% dari mereka yang hanya mengonsumsi suplemen tanpa olahraga atau fisioterapi tidak merasakan perbaikan signifikan dalam jangka panjang. Kisah pasien. Ibu Fatimah, 70 tahun, menghabiskan banyak uang untuk berbagai suplemen sendi. Nyerinya memang berkurang sedikit, tapi kekakuannya tetap ada. Setelah ia mulai rutin senam aerobik ringan, baru ia merasakan sendinya lebih fleksibel dan rasa nyeri jauh berkurang. Kesalahan ketiga, melakukan olahraga yang terlalu berat atau berdampak tinggi pada sendi yang nyeri. Bahaya ilmiah. Olahraga yang terlalu berat seperti lari jarak jauh atau loncat-loncat tanpa persiapan yang cukup bisa memberikan tekanan berlebihan pada sendi yang sudah meradang, berpotensi memperparah kerusakan dan nyeri. Data studi. Sebuah riset menunjukkan bahwa penderita osteoartritis yang memaksakan diri melakukan olahraga high impact tanpa pengawasan cenderung mengalami peningkatan nyeri sebesar 40% dan risiko kejadian baru. Kisah pasien. Bapak Amir, 58 tahun, karena ingin cepat sembuh,
Ia mencoba lari maraton padahal sendi lututnya sudah mulai nyeri. Akibatnya, lututnya bengkak parah dan harus istirahat total selama beberapa minggu. C. Segmen solusi atau pengungkapan. Solusi 1. Pahami prinsip aerobik rendah dampak yang aman untuk sendi. Manfaat ilmiah. Aerobik rendah dampak meminimalkan tekanan pada sendi sambil tetap memberikan manfaat kardiovaskular dan meningkatkan aliran darah ke sendi, serta melumasi sendi. Data keberhasilan. Studi menunjukkan bahwa senam aerobik low impact, misalnya jalan cepat, bersepeda statis, berenang di air dapat mengurangi nyeri sendi hingga 50% dan meningkatkan mobilitas pada 80% penderita osteoartritis. Rencana aksi. Pilih aktivitas. Jalan kaki bukan lari, bersepeda statis, berenang di air atau senam aerobik air. Durasi dan frekuensi. Mulai dengan 10-15 menit 3 kali seminggu, lalu tingkatkan bertahap hingga 30-45 menit 5 kali seminggu. Pemanasan dan pendinginan. Selalu lakukan pemanasan ringan 5-10 menit sebelum dan pendinginan 5-10 menit setelah aerobik. Solusi 2. Fokus pada penguatan otot penopang sendi dengan gerakan aerobik yang tepat. Manfaat ilmiah. Otot yang kuat di sekitar sendi, misalnya otot paha untuk lutut, berfungsi sebagai shock absorber alami, mengurangi beban pada tulang rawan yang rusak. Gerakan aerobik yang melibatkan otot-otot ini secara perlahan akan membangun kekuatannya. Data keberhasilan. Peningkatan kekuatan otot paha sebesar 10% terbukti mengurangi nyeri lutut hingga 20% pada penderita osteoartritis, dan ini bisa dicapai melalui latihan aerobik yang konsisten. Rencana aksi. Gerakan spesifik. Pilih gerakan aerobik yang melibatkan kaki dan panggul seperti jalan di tempat, lunges mini tanpa beban, atau naik turun tangga jika sendi memungkinkan. Fokus pada teknik. Pastikan gerakan dilakukan dengan benar untuk menghindari cedera. Solusi 3. Kombinasikan dengan latihan fleksibilitas dan perhatikan sinyal tubuh. Manfaat ilmiah. Latihan fleksibilitas membantu menjaga rentang gerak sendi dan mengurangi kekakuan. Mendengarkan sinyal tubuh sangat penting untuk mencegah cedera dan mengetahui kapan harus istirahat atau memodifikasi latihan. Data keberhasilan. Penderita nyeri sendi yang mengkombinasikan aerobik dengan peregangan ringan dan secara aktif memantau respons tubuh, melaporkan peningkatan kualitas hidup sebesar 60%. Rencana aksi. Peregangan, lakukan peregangan ringan statis setelah pemanasan dan setelah pendinginan, fokus pada sendi yang nyeri. Tahan setiap peregangan selama 20-30 detik. Dengarkan tubuh. Jika nyeri meningkat tajam atau sendi bengkak setelah berolahraga, segera istirahat. Konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis untuk modifikasi latihan. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mendalam mengenai bagaimana senam aerobik yang aman dan tepat bisa menjadi solusi efektif untuk nyeri sendi kronis. Jika video ini membuka pikiranmu dan memberikan harapan, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar pengalamanmu di bawah, dan subscribe channel Hidup Sehat untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan yang mengubah hidup. Tekan juga lonceng notifikasi agar kamu selalu update. D. Pesan penutup penuh motivasional. Nyeri sendi memang bisa melemahkan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Dengan informasi yang tepat dan kemauan untuk bergerak, kamu bisa kembali merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam setiap langkahmu. Ingat, tubuhmu dirancang untuk bergerak, dan gerakan adalah obat terbalik. Mulailah hari ini, walau perlahan, jadikan senam aerobik sebagai bagian dari perjalananmu menuju hidup yang lebih sehat dan bebas nyeri. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan terus bergerak ya!